Shalom, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, terkhususnya GKPB Jemaat Bukit Sion. Selamat hari Minggu. Pada kesempatan kali ini, kita dapat berjumpa lagi melalui video ini untuk melaksanakan ibadah pada hari Minggu tanggal 13 September 2020. Mari kita membuka ibadah ini dengan menyambut lilin teofani sebagai lambang kehadiran Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu kami persilakan untuk menyalakan lilin teofani di kediaman masing-masing. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, patut segenap yang ada di langit dan di bumi memuji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas berkat dan pernyataan-Mu yang boleh Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami anak-anak-Mu ya Bapa memohon kasih dan karunia-Mu agar Engkau hadir di tengah-tengah kami. Pada hari ini juga ya Bapa kami akan melaksanakan ibadah kami, kiranya Engkau memberikan berkat dan hikmat melalui ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu, kiranya kasih setia-Mu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita kembali memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk itu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 sampai 2. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, sekarang kita akan memasuki penyembahan. Namun sebelum itu, saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan segala permasalahan atau pergumulan yang kita hadapi saat ini. Masing-masing dari kita pasti memiliki pergumulan masing-masing, namun kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka, Tuhan pasti akan selalu beserta kita.
Dan Tuhan akan pasti selalu mencukupi apa yang kita butuhkan, karena Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan dengan menaikkan pujian, Yesus kekuatan. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau, Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Jemaat yang terkasih, sebentar lagi kita akan memasuki pemberitaan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Sibagus Herman Suryadi MTH. Untuk itu, mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Engkaulah kekuatanku, hanya kepadamu lah Tuhan, aku berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GKPB Bukit Sion. Sungguh bersuka cita kita boleh bersama-sama dalam ibadah Minggu ke-14 sesudah Trinitatis ini. Dan marilah kita sungguh-sungguh dalam ibadah ini untuk kita mendasari hidup kita dengan firman Tuhan. Dan saya akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, namun sebelum kita bersama-sama merenungkan, mari kita berdoa kepada Tuhan, mohon tuntunannya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pada Minggu ke-14 sesudah Trinitatis ini. Kami bersyukur karena kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah kami, dan kami hendak mendasari hidup kami dengan firman Tuhan. Biarlah melalui persekutuan ini, melalui ibadah ini, dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, iman kami semakin dikuatkan. Inilah kami Bapa memohon urapan-Mu, kiranya hati kami Engkau urapi, pikiran kami, sehingga kami layak mendengarkan firman Tuhan yang kudus. Inilah kami menyambut firman-Mu, dan kami sambut di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini terambil dari Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 dengan judul perikop Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudara, demikian pembacaan kita. Berbahagia kita yang mendengar dan mengimani dengan sungguh dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pembacaan kita Lukas 9 ayat 1 sampai 10. Kisah ini pasti sangat familiar buat kita. Sering kita mendengar karena dari sejak sekolah minggu, kisah ini sering diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu dan kita semua sering mendengar. Dan bagi saya kisah ini selalu menarik. Sebab Sakeus ini ya dengan keinginan yang luar biasa, ingin mencari tahu seperti apakah Yesus itu. Jadi ada kerinduan besar, ada kerinduan adanya perjumpaan personal antara dirinya dengan Yesus. Dan Yesus tahu bahwa Sakeus itu punya hasrat yang begitu besar, ingin berjumpa dengan dirinya. Sakeus tidak berpikir apapun yang dia kendaki atau yang dia mau, dia berjumpa dengan Yesus. Dia tidak peduli apa yang orang akan katakan tentang dirinya. Dan Yesus juga memahami bahwa Sakeus ini itu mendapat stereotip atau mendapatkan stigma yang buruk dari masyarakat karena pekerjaannya, profesinya sebagai pemungut cukai.
pada masa itu pemungut cukai, mungkin juga sampai saat ini, orang yang suka menagih atau mengambil pajak. Cuman sekarang pajak itu sudah ditentukan, ada persyaratan dan kemudian itu resmi dari pemerintah dan sudah diupayakan sedemikian rupa sehingga itu tidak memberatkan masyarakat. Tapi pada masa itu, masa Sakeus, pemungutan pajak itu terasa berat bagi masyarakat dan kadang dilakukan dengan cara yang memaksa, dan tentu ini menjadi hal yang tidak disukai oleh masyarakat. Sehingga Sakeus itu mendapat stereotip yang buruk. Yesus memahami hal itu. Tetapi Yesus ternyata melihat hal yang berbeda dari yang orang-orang lihat. Ini yang sering terjadi juga di dalam hidup kita. Kita sering memberi stigma pada seseorang, kita menghakimi seseorang. Kita sering menghakimi seseorang buruk, lebih bodoh, tidak mampu dan lain sebagainya. Ya. Dan kita merasa diri paling benar biasanya, merasa diri paling pintar, merasa diri paling layak. Sehingga ketika kita merasa diri seperti itu, mudah sekali kita itu menjustifikasi orang. Dan kita terjebak biasanya, dan kita kadang lupa bahwa apa yang kita lakukan itu sangat merendahkan orang lain. Ketika kita sudah menghakimi atau menilai orang lain, kita terjebak pada akhir di mana kita merendahkan orang lain. Ini sangat berbahaya. Ya, ini sangat berbahaya. Nah, disinilah Yesus mengajarkan bagaimana melihat dari suatu yang berbeda, melihat hati, ya, melihat kesungguhan. Walaupun dia dipandang hina oleh orang, tetapi Yesus melihat hati seseorang yang sungguh di hadapan Tuhan. Kehebatan, kepintaran, ya, kemudian juga titel, jabatan, itu tidak lebih hebat, tidak lebih penting dari hati yang sungguh. Keberhasilan seseorang itu diawali dengan hati yang sungguh, ya, terutama hati yang selalu berpegang kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Sakeus tidak menyangka sepertinya ketika Yesus menyuruh dia turun dan bahkan mengatakan, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Kata harus ini juga suatu hal di mana Yesus itu betul-betul ingin supaya Sakeus ini bisa berjumpa dengan dirinya dan begitu dekat, ya, dan ada perjumpaan yang istimewa. Kata harus ini itu menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar ingin mengajak Sakeus bertemu. Ya tentu dengan apa yang dikatakan Yesus, Sakeus langsung turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lalu dijamulah Yesus di rumahnya oleh Sakeus. Dan ketika ada perjumpaan inilah kemudian muncul, ya, muncul di mana hatinya begitu tergerak, dia menyadari kekurangannya, dia menyadari kelemahannya, dia menyadari stereotip yang diberikan pada dirinya oleh masyarakat. Kemudian dia mengatakan bahwa dia akan mengembalikan bahkan 4 kali lipat dari apa yang telah dia ambil. Dan ketika Sakeus mengatakan itu, jadi Yesus mengatakan telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, jadi Tuhan itu datang untuk kita yang sungguh-sungguh menyesali segala hal yang buruk dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara,
Sakiuslah yang kemudian menjadi tokoh yang diangkat dalam kisah ini, menjadi penting. Ya tentu tokoh yang terpenting adalah Yesus, tetapi Sakius itu kemudian begitu diangkat. Kenapa tidak orang-orang lain yang memberi stigma buruk ini yang kemudian diangkat? Bukankah juga orang lain ini sebenarnya dia merasa benar ketika menganggap Sakius ini orang yang lalim karena menarik pajak. Disinilah menariknya Bapak Ibu. Jadi orang yang dianggap jelek, buruk itu, ya, diangkat oleh Tuhan. Dimuliakan. Jadi hati-hati kita Bapak Ibu. Jangan kita memuliakan diri kita, merendahkan orang lain. Dan banyak dalam cerita Alkitab itu orang yang merendahkan diri, ya, orang yang mengaku dirinya lemah dan kecil, itulah yang diangkat dan ditolong oleh Tuhan. Jadi hati-hati dengan kesombongan iman, hati-hati dengan kesombongan diri di hadapan Tuhan. Buktinya Sakiuslah yang ya diangkat oleh Tuhan Yesus, dan di dalam kisah ini menjadi begitu khusus dan spesial begitu ya. Jadi ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi mari kita sesederhana mungkin di hadapan Tuhan, sebab Tuhan melihat hati kita, lebih melihat hati kita. Yang lain itu adalah karunia Tuhan, bukan kehebatan diri kita, ya. Jadi percayalah Tuhan akan selalu menolong kita ketika kita bersandar kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya firman ini sungguh menguatkan dan juga semakin membuat kita dekat dengan Tuhan. Walaupun kita merasa lemah, tetapi kita berserah penuh pada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Amin. Saya teduh untuk kita. Amin. Jemaat sekalian, mari kita mengamini firman Tuhan dengan menaikkan pujian, "Ujilah aku Tuhan." Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan.
Jemaat yang terkasih, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakui pengakuan iman rasuli kita melalui Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai 3. Aku percaya Allah yang Tuhan, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tuhannya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam tenang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, menjadi suci di dalamnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengarahkan hati, kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu, kami menaikkan syafaat kami. Kami percaya ketika doa ini kami naikkan kepada Tuhan, Engkau Allah yang baik, tentulah memberkati kami, doa-doa ini akan menjadi berkat bagi kami. Dan kami sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam rancangan tangan Tuhan. Bapak, kami secara khusus berdoa untuk kondisi dunia di mana pandemi COVID-19 ini sungguh membawa dampak perubahan yang luar biasa. Banyak masyarakat yang menderita sakit, terjadinya pergumulan ekonomi, bahkan negara-negara banyak yang memasuki masa resesi. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu, pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami semua, sehingga dunia ini bisa bangkit kembali. Khususnya melalui kuasa Tuhan, yang Tuhan nyatakan bagi mereka yang Tuhan beri kebijaksanaan, kepintaran, untuk menemukan cara, menemukan obat ataupun vaksin. Kiranya Tuhan tambahkan kepintaran bagi mereka, sehingga mereka mampu menemukan vaksinnya, sehingga wabah ini bisa dikendalikan dan bahkan bisa dihentikan. Sehingga dengan berhentinya wabah ini, kami berharap bahwa kehidupan kembali akan membaik, khususnya dalam hal kesehatan dan perekonomian. Begitu juga bangsa dan negara kami, Bapak. Tentulah bangsa kami juga mengalami pergumulan akibat pandemi virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong pemerintah kami, Bapak Presiden dan jajarannya, sehingga mampu melaksanakan kebijakan. Kiranya kebijakan yang diambil pemerintah sungguh-sungguh akan menolong masyarakat. Dan kami percaya Tuhan akan memberi hikmat kepada para pemimpin kami. Kami juga berdoa Bapak untuk gereja-gereja Tuhan, kiranya Tuhan menolong. Dan ketika kami harus masih ibadah melalui media online, daring, kiranya Tuhan memberkati ibadah-ibadah ini, sehingga tetap melalui ibadah jarak jauh ini kami bisa tetap saling bersekutu, saling menguatkan. Tuhan berkati juga setiap kami jemaat-Mu, biarlah kami boleh terus hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, walaupun dalam masa sulit dalam pergumulan ini. Kiranya Tuhan menolong jemaat-jemaat yang sekarang menderita sakit, Bapak, akibat virus corona. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, pulihkan mereka. Kami juga berdoa Bapa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan usaha karena pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan mengasihani, Tuhan menolong. Beri juga kami semuanya kesabaran dalam menghadapi pergumulan ini, sehingga kami boleh tetap melakukan apa yang kami bisa lakukan
terutama untuk kami boleh menghidupi keluarga kami, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kami setiap hari. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak pemuda, remaja, sekolah minggu, Tuhan berkati. Begitu juga dengan pendidikan mereka yang juga menggunakan media online, daring, virtual, Tuhan berkati. Sehingga melalui media ini mereka juga tetap tumbuh pengetahuannya, makin pintar, makin cerdas. Dan biarlah mereka boleh memanfaatkan teknologi dengan baik. Tuhan juga kiranya beri hikmat sehingga mereka boleh menggunakan perkakas gadgetnya dengan baik sehingga lebih bermanfaat, bukan sebaliknya malah menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak baik. Bapa, kami juga berdoa untuk kami semua orang tua, kiranya Tuhan beri kami kekuatan, Tuhan beri kami kesehatan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang menderita sakit, Bapa, kelemahan tubuh, kiranya Tuhan jamah karuniakan pemulihan. Mereka yang jauh dari kami, sanak saudara kami, kiranya Tuhan juga melawat mereka, Tuhan juga memelihara. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini, kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan memelihara, sehingga mereka juga menaikkan syukur atas penyertaan dan berkat Tuhan. Bapak, tentu banyak yang hendak kami sampaikan, namun Tuhan tahu isi hati kami. Inilah kami Bapa yang menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana pentabisan bishop dan juga vikaris dalam jabatan pendeta pada tanggal 18 September ini di Blimbing Sari. Tuhan berkati sehingga semua berjalan dengan baik dalam kasih karunia pemeliharaan Tuhan. Bapa, inilah seru doa permohonan kami, banyak yang hendak kami sampaikan, namun Tuhan tahu isi hati kami. Doa ini kami naikkan dan kami landaskan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, sekarang kita akan memasuki persembahan. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil kita menaikkan pujian dari PKJ 146 ayat 1-2. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Amatku padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur ya Tuhan
atas kasih karunia dan berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami dapat membawa persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan berkatilah kiranya persembahan ini agar menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan. Berkati kami, para majelis yang akan mengelola persembahan ini, berikan kami hikmat, biarkah persembahan ini dapat kami pergunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami akan pekerjaan kami dan usaha kami, biarlahnya Tuhan kami senantiasa selalu dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di surga, inilah syukur kami, persembahan kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kasih dan karunia-Nya, kita selalu dilindungi dan selalu dicukupkan. Untuk itu mari kita bersama-sama memuji Tuhan, bersyukurlah. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kebaiknya dengan hati bersyukur, betapa pelanggarannya. Dengan hati bersukarasa, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Hati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara, sekarang arahkan hati dan kembalilah dalam kehidupan setiap hari
Mari kita menjadi orang-orang yang rindu selalu datang kepada Tuhan, dan Tuhan pastilah akan sungguh-sungguh mengasihi kita seperti Sakius yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Maka kita juga bisa menjadi anak-anak Tuhan yang datang kepada Tuhan, dan Tuhan membuka tangan dan berkat-Nya bagi kita, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati saudara-saudara dari sekarang kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.